bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, bersama saya lagi kembali Pak Eka. Apa kabar Pak Eka? Baik, Bapak. Ya. Kita kebetulan syuting di outdoor nih, ada suara air, gemericik air. Ya mohon maklum ya. Nah kita akan lanjut nih Pak. Kita ini sebentar lagi mau bikin seminar 11 April. 11 April. 11 April, tapi kali ini kan sudah lewat Lebaran, kita pagi lagi. Siap. Jam 10. 11 April itu hari Sabtu. Seperti biasa di sebuah kafe. Nah nanti kita ngomong lagi nih detailnya apa nih. Tapi gini Pak, menarik Pak ya. Kan ini perang nih masih jalan terus ya. Di awal perang orang udah prediksi nih emas akan melejit, terbang, wah pada pasang buy, sempat naik, tapi 2 hari kemudian kayak ada jebakan Batman, dia turun set. Nah Sabtu kemarin kan penutupan trading dari Jumat Sabtu sampai jam 4 ya. Itu emas ditutup ya masih lumayan sih 5.021. Padahal di Februari 5.500-an. Ya. Orang yang beli di 5.500-an ngelihat akhir minggu lalu 5.021 garuk-garuk kepala tuh. Ya. Nah, kemarin Senin yang penutupannya Selasa jam 4 pagi itu 4.995-an ya, kira-kira. Itu turun lagi tuh. Ya. Nah, orang garuk-garuk kepala lagi nih. Nah, yang seperti kita sering seminarkan adalah trading emas ini itu 2 arah. Betul. Mau harga naik mau harga turun, kita bisa cetak profit. Betul. Beda dengan orang trading saham atau beli emas fisik, itu satu arah. Ya. Dia hanya bisa cetak profit kalau harga naik lah. Ya. Saham beli murah, jual tinggi. Betul. Kalau lagi drop, dia lagi butuh uang, mau nggak mau dia jual rugi gitu ya. Oke Pak, mau minta insight nih dari Bapak nih Pak, karena fenomena perang ini, kedepannya gimana nih Pak? Kalau emas ya Pak ya? Iya. Secara umum sih sebetulnya kalau outlook jangka panjang tetap naik Pak. Iya. Cuma memang sekarang ini agak sedikit bergeser. Kenapa? Yang pertama waktu di angka 5.200, 5.300, kalau Bapak baca berita, beberapa bank besar itu mengadakan aksi taking profit Pak. Iya. Itu menyebabkan harga turun. Sama satu hal sebetulnya yang agak sedikit menarik dari kondisi peperangan geopolitik sekarang ini, Iran dan Amerika ini sekarang sama-sama nyerang kilang Pak. Iya. Kilang minyak nih ya? Kilang minyak. Otomatis itu pasti menyebabkan kelangkaan di mana-mana. Ya. Bahkan sekarang di beberapa negara, kalau nggak salah beberapa hari kemarin itu Perdana Menteri Jepang waktu itu dia katanya untuk menjaga kestabilan market, dia mau buang cadangan minyaknya. Dia kan Jepang punya 8 bulan kan, dia katanya kuat untuk stok kebutuhan dalam negeri. Kita nih Indonesia yang kecil-kecil nih, cuma 20 hari nih. Nah, jadi sekarang orang ini sebenarnya banyak beralih Pak. Safe haven-nya nih ya. Safe haven-nya mungkin sedikit mereka juga, bila boleh dibilang aksi safe haven, tapi mereka juga take sedikit cari risk Pak. Karena minyak kemarin sempat nyentuh di $110 per barrel. Malah sempat sedikit nyentuh 120. Sebentar doang itu Pak. Ya? Sebentar doang. Ya. Terus turun lagi ke 90. Nah, jadi ditambah lagi Selat Hormuz ditutup. Jadi mungkin sekarang isunya nggak lari ke emas, tapi lagi hot-hotnya di minyak. Ya, minyak bumi. Iya. Dan katanya ada dugaan nih, ketika emas sempat naik, mereka kan perlu cadangan biaya untuk perang nih, ini katanya. Terus cadangan emasnya dijual nih, buat dana perang, kan bisa aja. Nah, tapi hal-hal kayak gini apapun itulah,
itu di luar dugaan orang yang mengharapkan ketika perang ini emas terus naik. Ternyata enggak tuh, turun. Sebetulnya saya sempat bahas Pak, nggak tahu di podcast keberapa. Jadi gini, memang ada data fundamental yang penting. Kita baca perang, kita baca emasnya naik secara umum dan segala macam. Jangan lupa Pak, ada surprise factor yang saya pernah bahas ini kalau nggak salah di podcast. Ada faktor kejutan yang menyebabkan pasar ini bergerak lebih liar dibanding biasanya. Nah, ini terjadi sekarang, Pak. Ya, apa tuh surprise factor itu? Kilang minyak di bawah. Oh, kilang minyak. Iya. Karena Amerika sendiri itu mengharamkan Israel untuk menyerang kilang minyak Iran. Iya. Kenyataannya dibom. Iran balas, Pak. Iya, bom juga ini. Bom juga kilang minyaknya di Saudi Arabia punya Amerika. Aramco ya. Iya, gitu. Nah, ini menarik, Pak. Makanya nanti teman-teman ya di seminar kita yang kelima ini yang ada di sebuah kafe juga, kita akan bahas ini lebih detail. Nah, di bawah ini ya ada instruksinya bagi Anda yang mau ikut seminar ya. Seminarnya pada dasarnya gratis, apalagi yang Zoom. Zoom itu pasti gratis lah. Nah, kalau Anda yang mau ikut onsite di sebuah cafe, misalnya nama Anda Budi, ketik Budi spasi onsite. Kemudian kirim WA ke 0821 100 170. Begitu juga yang mau ikut onsite karena ada di luar pulau misalnya, bahkan di luar negeri. Ketik Budi spasi online kalau namanya Budi ya. Kalau namanya Susi ya Susi spasi online karena suka aja kita terima tetap aja pakai nama Budi. Kirim WA-nya sama 0821 100 170. Nah, yang ikut onsite karena nanti juga bukan buka puasa ya, kita nggak puasa lagi. Kita makan siang bersama-sama gratis. Kan ada sponsornya nih si DuPont ya. Nah, yang ikut onsite, kita minta Anda setor yang namanya komitmen fee 100.000. Loh, kok bayar Pak? Nggak bayar, itu cuma komitmen supaya Anda benar datang. Anda datang, uangnya kembali. Kenapa? Sebabnya banyak orang yang suka daftar, udah kita sediain makanan, dia nggak datang. Kan mubazir. Nah, kalau Anda hadir, kita kembalikan. Oke? Kembali Pak. Ya. Ini kita punya seminar, salah satunya mengedukasi orang bahwa satu, trading itu khususnya trading emas ya, tidak menyeramkan seperti halnya harga emas yang naik turun Ya. Yang sudah beli emas, aduh turun nih, Ya. kapan nih nunggu, walaupun naik sih nanti, tapi perlu waktu. Betul. Sedangkan kalau yang namanya trading, asal tahu caranya, nggak usah nunggu setahun 2 tahun, hari ini juga dia profit. Saya lagi iseng nih Pak, kan saya sudah ikut nih Pak 5 bulan, ajaib Pak, 1 hari pun tidak ada yang loss. Ya. Orang kalau saya bilang orang trading 5 bulan 1 hari pun nggak ada yang loss, nggak percaya. Nggak percaya. Sini, nih lihat saya punya akun. Iya ya, kok bisa ya? Nah, nanti caranya di seminar Pak Eka akan terangkan. Oleh karena itu saya iseng-iseng nih Pak. Aku mau daftarin nih ke untuk dapat hadiah dari Rekor Muri nih. Tapi itu iseng lah Pak. Nah, kembali lagi. Kita mau edukasi bahwa yang namanya trading itu tidak menyeramkan dan bukan judi. Bukan. Kalau Anda nggak ngerti trading emas, coba ikut trading emas, boncos, dan itu udah judi dah. Ya. Jangankan trading ya, kita bisnis apapun, nggak ngerti caranya ya itu berjudi lah. Siap-siap boncos gitu ya. Kemudian kita mau edukasi juga, karena saya ada teman nih Pak. Begitu dia nanya, brokernya apa? DuPont Futures ini. Ada futures ya? Kebanyakan yang futures itu suka nipu katanya. Nah, kita mau edukasi juga. Mungkin ada sih broker yang pakai futures, saya nggak mau sebut atau saya juga nggak tahu lah. Yang memang gimana ya. Nah, nanti Anda akan lihat yang DuPont Futures ini ya beda lah. Ya kan? Dan kita pilih DuPont Futures karena cocok dengan karakteristik expert advisor-nya Pak Eka. Betul. Nah, gimana Pak? Coba cerita. Ya, jadi secara prinsip sebetulnya yang betul yang tadi Bapak bilang, stigma forex di Indonesia ini kurang lebih lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Tapi sebetulnya nih Pak sebetulnya kalau kita bicara bahasanya forex itu nipu dan segala macam, sebetulnya enggak juga Pak. Terus kalau ada orang bilang forex itu kebanyakan rugi dibanding yang untung, betul. Saya bilang nggak salah. Iya. Cuman masalahnya kebanyakan orang-orang rugi itu karena serakah, Pak. Ini dibuktikan sama kita punya barang, Pak. Iya. Bapak boleh lihat habit
para teman-teman kita lah yang sudah join sama teknik ini, itu biasanya di bulan kedua, bulan ketiga tuh mulai tuh kan kreativitas pada muncul. Nah, sebetulnya itu tugas kita Pak, buat ngeredam. Bapak yang sering bilang, udah lu nggak boleh segini, maksimum segini aja. Nah, karena gini, jangan sampai trading berbulan-bulan punya track record bagus, karena lotnya terus di double, dia kalah dalam beberapa hari Pak. Nah, itu Pak yang kita jaga. Jadi kalau ngomongin trading, bisa untung, bisa. Tekniknya tentu saja ada. Terutama money management yang penting. Poinnya adalah jangan serakah. Oke. Nah ini teman-teman ya, expert advisor yang Pak Eka punya yang standar itu bisa menghasilkan keuntungan 5-7% per bulan. Iya. Tadi dengan ada modifikasi sedikit, nanti di seminar kita terangkan, tapi kita kasih tahu juga jangan terlalu banyak dimodifikasi. Nanti ada resikonya. Ya kalau dimodifikasi bisalah dapat sekitar 10%, bahkan 11. Ya. Nah, nanti di seminar itu akan diterangkan sama Pak Eka ya. Nah, di bawah ini sekali lagi ya ada caranya. Anda lihat di bawah ya, kalau Anda namanya Budi, contoh mau ikut onsite di sebuah kafe, ketemu saya, ketemu Pak Eka, mau nanya-nanya apa, silakan. Mau lihat saya punya akun boleh. Bahkan akun pantau saya taruh di kolom deskripsi video dan biasanya di komentar pertama yang saya pin. Silakan buka, silakan lihat. Saya sudah 5 bulan lebih di situ ya. Nggak ada satupun yang loss ya. Ada sih 2 kali nginap kena swab tapi kan dikembalikan swabnya. Nah, sekali lagi lihat di sini ya, kalau yang mau ikut onsite ketik Budi spasi onsite ya, kirim WA ke 0821 100 170. Yang mau ikut online kalau namanya Budi juga misalnya, ketik Budi spasi online, kirim WA ke 0821 100 170. Nanti di follow up sama admin saya. Oke. Nah, kembali Pak Eka. Nah, ini bagaimana Pak dengan tadi kita udah sebut ada teman ngikut DuPoint Futures Indonesia. Kalau yang namanya futures itu nakal itu, suka gini. Pak gimana ya? Kan kita kan ada tiga lah kita bilang. Yang pertama untuk mengedukasi trading itu nggak serem, trading itu bukan judi. Kedua, ya mungkin ada broker yang nakal. Tapi enggak semua broker, ya kan? Ketiga, ya kita ngajarin teknik trading yang benar, yang bukan berjudi itu gimana. Nah, kalau komentar Pak Eka soal broker yang pasti pakai nama futures ya kan berjangka gimana? Jadi gini Pak, sebetulnya yang namanya broker forex terregulasi Bapepti itu semua nama pialangnya Pak. Istilahnya broker itu kalau di Indonesia pialang. Semua pialangnya itu diwajibkan Pak. Pakai nama futures. Pakai nama futures atau berjangka. Jadi total sekarang ada 68 broker Pak, atau 68 pialang di Indonesia. Ada yang punya SPA dan ada yang multilateral. Itu semuanya pasti punya nama belakangnya berjangka atau futures. Ya. Itu memang kewajiban Pak. Kewajiban jadi supaya Bapepti gampang monitoring. Mungkin ya Pak ya, mungkin. Jadi nah kalau untuk yang nakal kebanyakan kan kebetulan nih Pak. Kebanyakan yang nakal itu bahasanya pialang tuh selalu itu marketingnya kita nggak tahu dan segala macam. Nah kebetulan Pak, kalau nggak salah KUHP yang baru yang sah awal tahun ini, dia kan sekarang sudah kalau blokernya nakal perusahaan pun bisa kena pidananya. Nah mungkin buat teman-teman Indonesia semakin kesini makin baik lah saya pikir. Memang ada banyak kekurangan tapi masih on the track menuju arah yang positif. Jadi saran saya sih susahnya gini ya. Pialang atau industri forex ini kayak asuransi. Bapak ikut asuransi sebagus apapun, Bapak nggak akan bisa tahu Pak. Kecuali Bapak pernah klaim. Sama Pak. Di forex ini nggak bisa kita ngejudge sesuatu tanpa kita cobain dulu. Sama halnya kenapa pialang yang saya pakai banyak ya Pak ya. Pialang yang saya pakai banyak. Saya coba di sini. Iya tujuannya buat teman-teman semua gitu, maksudnya kayak di seminar-seminar yang kita lakuin
pakai robot ini ya, robot ini nanti di pialangnya yang ini, oh jangan yang itu Pak karena begini-begini. Saya tahu karena kita coba. Nah itu Pak, jadi di industri ini agak sulit ketika kita ngejudge cuman berdasarkan nama karena kebetulan semuanya diwajibkan pakai nama itu gitu. Oke, ini menarik nih. Kalau dulu saya sering ngelihat kasus seperti ini, ada orang yang ikut trading di sebuah broker, broker A lah misalnya namanya, terus merasa tanda kutip kena tipu. Nanti broker bilang, nah lu sama sales siapa? Iya. Sales itu yang ini. Kalau yang tadi Pak Eka bilang, dengan undang-undang yang baru, nggak bisa sembarangan tuh. Perusahaannya pun bisa kena. Betul. Makanya chance-nya akan lebih kecil si broker itu nakal. Betul. Nah, oke Pak, kembali lagi. Kita tahu bahwa sebelumnya orang sering trauma, bahkan sering saya bahas lah robot trading abal-abal. Bahkan nanti di seminar lagi kita terangin juga nih. Ini loh cara mendeteksi atau mencium tawaran ini ada aroma abal-abalnya. Nanti saya terangkan. Nah sayangnya ketika saya sering sama Pak Eka podcast seperti ini, orang curiga. Wah, si Chandra main abal-abal nih. Sabar, lihat dulu ya, beda kita. Jadi ya kadang-kadang penerimaan orang jadi begini, Pak Chandra selama ini ngomong robot trading abal-abal supaya robot trading abal-abal mati, sekarang dia jualan robot trading. Nggak gitu coy. Makanya you datang di seminarnya, you lihat ya, supaya jangan ada syak wasangka dulu. Gratis kok, kalau yang online pasti gratis ya. Kalau yang onsite juga gratis. Tadi yang 100.000 itu cuma untuk komitmen supaya Anda daftar, Anda datang. Datang dikembalikan. Free kan? Oh dapat makan siang gratis loh ini. Pak, apa lagi nih Pak yang bisa Bapak sarankan buat mereka yang nggak punya pengalaman trading? Yang ikut kita kan ada dua tipe Pak. Orang yang pernah trading, dia penasaran nih robot bener nggak nih? Wih bener gitu ya. Atau orang yang sama sekali nggak pernah trading. Nah mengadres dua orang yang berbeda ini gimana? Jadi gini Pak, sebetulnya buat orang yang udah pernah trading, sebetulnya robot yang expert IBC bebek pintar forex ini nggak terlalu menarik Pak. Ya karena kecil amat. Betul. Konsisten. Ya, betul. Itu nggak terlalu menarik. Tapi menarik ini buat orang-orang yang boleh dibilang masih baru belajar atau mereka udah punya trauma sendiri Pak di industri ini. Dia pengen mau cobain lah istilahnya ngebalikin kondisi mental. Dan memang tujuannya itu Pak, tujuannya bahwa kita nggak ngejudge bahwa cara yang mereka lakuin salah, bahwa cara yang saya lakuin benar, enggak juga. Tapi ada satu, boleh dibilang kan Bapak udah tahu ini robotnya kayak gimana. Ini tuh bukan teknik yang rumit kan. Kalau Bapak tahu kan, ini bukan teknik yang rumit, ini bukan teknik yang jelimet pakai indikator segala macam grafik udah kayak sarang laba-laba, enggak. Sebetulnya kadang-kadang saya ngerasa kalau di trading ini semakin kita simpel bikin analisis itu semakin mudah dimengerti, semakin kita tahu juga batasan risiko dan potensi profitnya. Itu aja sih Pak. Yang penting di industri ini pertama yang wajib jangan serakah dan jangan pernah trading melampaui kemampuan mentalnya. Saya kebetulan juga selain Pak Eka, dulu saya pernah mempromosikan beberapa robot sih sebenarnya. Ya dia pakai indikator ini, indikator itu. Nah menerangkan ke orang, ya kalau yang sudah pernah trading tahu lah. Bollinger Band itu apa? Tahu. Price action apa? Tahu. Tapi itu coba you terapkan. Bisa nggak profit konsisten? Kan nggak juga. Bukannya bilang nggak bermanfaat, membantu gitu ya. Tapi ya gitulah. Nah nanti yang Pak Eka punya, ini menarik nih. Tidak pakai indikator. Loh, kok nggak pakai indikator 5 bulan bisa profit terus? Nah, ini menarik. Makanya Anda datang, dikasih tahu ilmunya. Begitu Anda dikasih tahu ilmunya, terus Anda mau coba sendiri, monggo, silakan. Jadi Pak Eka ini nggak pelit ilmu. Dia buka caranya, tradingnya, caranya bagaimana. Sebenarnya bisa sih orang udah dikasih tahu sama Pak Eka, dia coba sendiri ya. Bisa, banyak Pak. Banyak yang dia coba sendiri. Kasarnya dia nyuri ilmu lah gitu ya. Dikasih sama Pak Eka, tapi ternyata nggak gampang-gampang juga. Banyak failnya. Makanya menarik kan.
Anda datang, Anda dapat ilmunya, Anda mau ikut Expert Advisor Bebek Pintar Forex, thank you. Nggak ikut, Anda mau coba sendiri karena dapat ilmunya, monggo juga. Paling nanti balik lagi. Nah, oke Pak, nih sebagai penutup nih Pak, apa nih advice Bapak kepada mereka yang penasaran nih? Atas ini yang si Pak Chandra sama Pak Eka ngomongin nih Pak, apa nih Pak yang Bapak mau sampaikan? Gini Pak, poinnya adalah kita berdua tidak pernah menjanjikan yang namanya profit guarantee. Kita nggak ada nih yang janjiin pasti profit, tapi kenyataannya selama beberapa bulan Profit terus. bisa dibuktikan, bisa dilihat dari historinya, ya begitu keadaannya. Potensi resiko tetap ada. Tapi setelah beberapa bulan, sebetulnya 1 tahun lebih Pak, kenyataannya masih begitu. Jadi saya juga nggak bisa ngomong. Tapi poinnya adalah buat teman-teman yang masih ragu dan segala macam, kadang-kadang susah ya. Kalau kita udah nggak percaya ya susah nggak percaya. Tapi kalau memang ada rasa kepenasaran, saran saya sih cobain aja di akun kecil. Iya. Maksudnya gini, kadang-kadang kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu Pak hasilnya kayak gimana. Betul. Ini sama dengan prinsip saya gini Pak. Dulu saya suka debat sama orang. Enggak, bumi itu bundar. Enggak, bumi itu datar. Sekarang lu mau bilang bumi segi 5 juga lu bener deh. ya. Sampai lu ketemu sendiri gitu. Begitu juga kita. You bilang ini enggak, lu punya gini. Ya udah, lu jalan sendiri. Tapi you lihat kita punya hasil. Nah, makanya datang di seminarnya. Sekali lagi di bawah sini nih ya, ada caranya ya. Daftar aja ya, gratis kok. Anda nggak bayar, dapat ilmu. Anda mau coba-coba jalan sendiri setelah tahu ilmunya, monggo, ya kan? Kalau yang mau otomatis ya ikut Expert Advisor Bebek Pintar Forex. Nanti diajarin lah bagaimana buka akunnya, yang di Dupoint dan segala macam. Rasanya itu aja Pak ya. Baik. Ya. Jadi kita tunggu ya. Sampai jumpa nanti Sabtu 11 April jam 10 pagi. Baik itu online maupun onsite. Kalau onsite di sebuah kafe ya. Rasanya itu aja Pak Eka ya. Baik Bapak. Oke. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lover and hater, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.